Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Agung Mahlan. Dia minta dibahas soal Phantom atau FTM. Phantom atau FTM hari ini diperdagangkan di kisaran 6.300 rupiah. Hari ini market agak sedikit mengalami koreksi ya. Teman-teman, FTM berada di peringkat 43. Ini adalah sebuah project koin berbasiskan dengan DeFi dan juga solusi pembayaran. Jadi bisa dibilang FTM ini cukup banyak progresnya, cukup banyak proyek yang mereka lakukan, dan untuk supply maksimumnya dia punya sekitar 3,1 miliar koin, sementara yang sudah beredar itu sekitar 2,7 miliar koin, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari segi holder, FTM ini makin lama makin banyak ya. Per tahun ini itu peningkatan holder terjadi dari kisaran berapa ini? 106.000, sekarang udah naik sampai 108 ribuan. Jadi ada peningkatan sekitar 2.000 holder untuk 3 bulan terakhir, teman-teman. Jadi bisa dibilang banyak orang yang udah beralih ataupun melakukan adopsi pada project ini. Kalau kita lihat daripada balance dari top account yang mereka punya, ini ada satu wallet, teman-teman, yang teman-teman mungkin kalau tahu boleh bantu komen ya. Ini siapa yang punya? Intinya di sini dia milik dari Phantom SFC. SFC ini aku sendiri kurang clear siapa maksudnya. Apakah itu Security and Future Committee, komite atau apa? Kurang jelas juga ini siapa. Tapi kepemilikannya itu sekitar 85% daripada total keseluruhan koin daripada FTM yang beredar. Jadi dia punya sekitar 1,4 miliar koin. Jadi itu sangat-sangat banyak. Dan aku sendiri kurang tahu ini siapa. Sepertinya bukan exchange, mungkin ini internal daripada FTM. Terus di peringkat kedua 15% itu milik dari Phantom Finance. Ini semacam urut tokennya Phantom. Kemudian yang lain ada Phantom Foundation punya 5%. Sangat banyak. Sisanya baru dia tersebar di beberapa exchange, di beberapa wallet juga. Oke, jadi Phantom sendiri kalau kita lihat dari berita terbaru, mereka baru aja melakukan kerjasama juga ya dengan beberapa layanan platform. Salah satunya adalah Lava. Mana tadi itu ada kerjasama dia sama Lava. Mungkin di bawah ya. Tadi aku search bentar. Nah, ini dia kerjasama sama Lava. Ini adalah sebuah generasi baru buat gaming, teman-teman. Jadi progresnya Phantom mengarah kepada proyek-proyek berbasiskan gaming. Kemudian dia juga tetap untuk melakukan inovasi di bidang DeFi, di bidang andalannya mereka, decentralized finance, termasuk bidang pembayaran dan juga transfer keuangan. Itu sih teman-teman. Nah, ini aku mau cerita sedikit tentang masalah ya. Kemarin ada masalah ini di 26 April, validator daripada Phantom itu ada kendala, ada upgrade Opera 1.1.2 RC5. Ini ada peningkatan resiko yang terjadi, teman-teman. Dan mereka ada sedikit kendala waktu itu. Selebihnya sih nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan terhadap project dari Phantom ini. Paling sih berita yang terakhir itu tanggal 16. Jadi kalau teman-teman tahu SEC itu sekarang Security Exchange Commission ya, itu lagi memperketat yang namanya masalah regulasi daripada DeFi. SEC melalui Gary Gensler itu cukup hawkish terhadap proyek-proyek berbasiskan DeFi. Baru aja mereka memberikan proposal di mana kedepannya DeFi ini akan menjadi salah satu fokus untuk regulasi yang akan mereka buat. Nah, ini Gary Gensler ya, chairman-nya mengatakan kripto yang berbasiskan dengan sistem DeFi ini punya resiko, teman-teman. Resiko pencucian uang, resiko apa, jadi banyak banget resikonya yang dia sampaikan. Pada intinya dia tidak terlalu suka sama yang namanya DeFi, dan akhirnya ya DeFi harus diregulasi dan juga memastikan bahwa koin-koin DeFi sendiri pun juga termasuk security yang terdaftar. Jadi ini langsung membuat harga FTM sempat drop. Ketika berita itu muncul tanggal 16, beberapa hari kemudian langsung FTM kebanting harganya. Jadi benar-benar berita dari SEC itu benar-benar pukulan buat platform DeFi.
nggak cuma FTM tapi koin-koin DeFi yang lain. Kalau kita lihat posisi penurunannya udah 21% waktu itu teman-teman. Jadi sekarang gimana progres daripada pergerakan dari FTM? Kalau kita perhatikan FTM sendiri udah mencoba buat recover dalam beberapa waktu. Hanya saja recovernya pun belum maksimal karena memang masalah regulasi yang masih belum selesai. Kalau kita perhatikan FTM dulu pernah bergerak di kisaran harga 3 dolaran. Sementara hari ini harganya hanya 0,42 dolar saja. Lalu gimana, apakah FTM bakalan berpotensi untuk bangkit lagi? Jika kita perhatikan dari volume perdagangan dalam di awal tahun ini, di bulan Januari sampai hari ini, volume perdagangannya sangat bagus. Ya, jadi dari FTM sendiri agak bagus. Kemudian kalau kita lihat tadi dari data holdernya juga semakin meningkat. Teman-teman, which is ini adalah positif buat project daripada FTM. Terjadi peningkatan volume smart money sejak Januari sampai bulan April. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir itu sepi ya. Smart money-nya nggak terlalu banyak, mungkin disebabkan karena news atau rumor dari SEC ini. Jadi ini benar-benar pukulan sebenarnya. So far ya progres pergerakan daripada FTM seperti itu, sementara dia lagi ketahan di level support kisaran 0,4 dolar dan peluangnya masih berpotensi untuk sedikit membuat koreksi kembali, teman-teman. Tergantung juga sama Bitcoin seperti apa, meskipun Bitcoin hari ini ada sedikit koreksi, tapi BTC dominance-nya justru masih dalam posisi yang menguat. Altcoin kembali tertekan, jadi siap-siap aja buat FTM. Kemungkinan jangka pendek, sorry ada motor. Jadi kemungkinan jangka pendek buat FTM itu masih sangat bisa buat koreksi. Kalau menurut saya level yang teman-teman bisa pantau adalah di 0,31. Ini koreksinya mungkin akan agak sedikit dalam lagi ya. Itu potensialnya turun sekitar 20%-an lagi. Jadi sementara bukan harinya buat DeFi. DeFi dan kawan-kawan sepertinya bakalan kena cekek lagi dari SEC. Apalagi kalau regulasinya ternyata sangat-sangat memberatkan, itu tentunya menjadi sebuah hal yang negatif untuk proyek-proyek berbasiskan DeFi. Itu sih teman-teman paling yang harus teman-teman wanti-wanti. Jadi belum leluasa ya untuk proyek dari Phantom ataupun proyek DeFi lainnya buat naik atau growth di kala fase-fase seperti sekarang ini. Padahal secara fundamental FTM cukup bagus. Ya itu sih kondisi daripada market. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan jangka pendek mungkin itu teman-teman, paling kita dalam beberapa hari akan dapat data soal FOMC tanggal 4 Mei. Jadi siap-siap aja buat FTM, apakah dia naik atau turun itu tergantung bagaimana Bitcoin, bagaimana keputusan dari Jerome Powell, apakah naikin suku bunga atau enggak, apakah dia hawkish atau enggak, itu akan berdampak sama market crypto. Jadi sementara kita hanya bisa melihat level-level support yang bisa teman-teman pantau, yaitu di kisaran 0,42 dolar. Dan menurut saya masih ada potensi untuk koreksi ya lebih lanjut. Pertimbangannya adalah The Fed masih mungkin untuk naikkan suku bunga, kemudian di sini belum ada tanda reversal pattern. Jadi saya sendiri masih melihat adanya potensi buat turun sampai kisaran 0,33 dolar. Ya itu teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.